Shalom, terima kasih untuk kesempatan yang ada. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Filipi pada pasalnya yang pertama ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30. Filipi pada pasalnya yang pertama ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian: hanya hendaklah hidupmu sepadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari beberapa Injil, dari berita Injil, dengan tiada digetarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian firman Tuhan. Yesus bersabda yang berbahagialah kita sekalian yang mendengarkan serta melakukan di sepanjang kehidupan kita. Shalom. Dan tentunya tema renungan kita di saat ini saya memberikan satu tema, yaitu tantangan hidup. Tantangan hidup. Nah, saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, jika kita mendapat tantangan dari luar keluarga, maka hal itu merupakan sesuatu yang sangat biasa. Tetapi menjadi luar biasa bila kita mendapat tantangan dari orang yang terdekat, khususnya dari lingkungan keluarga kita sendiri. Apabila tantangan tersebut sangat berkaitan dengan pengiringan kepada Yesus Kristus. Banyak kali kita dengar di mana-mana bahwa seseorang mendapat tantangan dari suami atau istri, atau bahkan dari anak-anak atau orang tua kita sendiri, ketika kita setia dan mengikut Tuhan Yesus. Nah, menghadapi kondisi demikian, kita harus arif dan bijaksana agar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang berpotensi mengganggu iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak semakin jauh dari kasih karunia-Nya. Nah, saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, ada beberapa tips untuk menjadi atau kita menghadapi tantangan yang datangnya dari dalam lingkungan keluarga kita. Di antaranya yang pertama adalah kita fokus pada tujuan. Kita tetap fokus pada tujuan kita. Nah, saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, tantangan apapun yang sementara kita hadapi, namun bila kita tetap fokus pada tujuan yang hendak kita capai, maka tidak akan mengganggu apa yang menjadi harapan dan dambaan dalam hidup kita. Meski tantangan tersebut dirasa cukup berat, namun saudaraku yang kekasih, orang yang fokus pada tujuan biasanya tidak mudah terseret dan terpengaruh dengan kondisi yang sedang mengganggu iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi ia selalu berkonsentrasi pada sasaran yang hendak dituju, supaya sasaran tersebut menjadi kenyataan dalam hidupnya. Yang kedua adalah menjadikan tantangan pendorong untuk maju. Nah, saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, tantangan hidup yang sementara kita hadapi, jangan kita pernah mengendorkan semangat. Tetapi biarlah tantangan tersebut sebagai faktor pendorong dan sekaligus memberi semangat untuk kita berkembang dalam segala hal. Ingat, saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, tantangan apapun yang sementara kita hadapi, pasti kita yakin dan percaya suatu saat pasti akan berakhir. Yang penting kita percaya, kita yakin kepada Tuhan, dan berkat pertolongan Tuhan, tantangan tersebut pasti akan berakhir. Yang ketiga adalah tetap berserah kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, penyerahan hidup
kepada Tuhan adalah kunci untuk memperoleh kekuatan yang dalam menghadapi tantangan hidup. Jangan andalkan kemampuan sendiri, tetapi andalkan kemampuan atau kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Sebab itu, apapun tantangan, apapun pergumulan hidup yang sementara kita hadapi, meski tantangan tersebut datangnya dari orang terdekat dengan kita, yakin, percayalah, Tuhan pasti menolong dan memberi kekuatan bagi kita. Demikian firman Tuhan, kiranya dapat menjadi berkat untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati, terpuji nama Tuhan, berkati firman-Nya. Amin.